Kita menuju ke pameran berbagai produk untuk penyuka petualangan hingga kemah ceria atau glamping. Di sana sudah ada koresponden, ada Iwan Hermawan. Iwan, oke, ini adalah tempatnya Iwan sepertinya karena dekat dengan alam, ya kan, camping dan lain sebagainya. Tapi apa yang seru di sana? Kemudian mungkin ini juga sekaligus bisa membaca tren masyarakat khususnya untuk mereka-mereka yang suka menikmati wisata outdoor seperti camping, Iwan. Ya, baik. Terima kasih Tiffany. Dan betul sekali memang jika kita melihat tren untuk wisata outdoor atau wisata naik gunung dan lain sebagainya, itu memang kita bisa melihat bahwa tiap tahun ini semakin meningkat. Dan seperti yang kita ketahui juga, jika kita melihat di media sosial pada libur panjang kemarin, minggu lalu, kita bisa melihat bahwa untuk orang naik gunung sekitar di Gunung Gede saja itu sampai macet begitu Tiffany ya. Dan itu memang sejalan dengan yang kita saksikan di outdoor festival di Jakarta pada hari ini. Dan memang terlihat memang di sini sangat ramai sekali. Ini suasananya bukan seperti pameran saja Tiffany, tapi sudah seperti pasar. Ramai sekali manusia ataupun orang yang tumpah ruah untuk mencari peralatan hiking ataupun untuk peralatan camping dan peralatan-peralatan outdoor lainnya. Dan tadi kami juga berbicara dengan beberapa pengunjung begitu ya, dan mereka juga membawa keluarganya ke sini karena mereka memang untuk saat ini banyak orang yang memilih untuk berlibur dengan cara outdoor begitu ya, dengan misalnya dengan camping bersama keluarga. Alasannya kenapa? Ketika saya tanyakan alasannya kenapa sih? Jadi alasannya bukan hanya sekedar karena ini lebih murah begitu ya dibandingkan misalnya kita berwisata dengan ke hotel atau tempat-tempat wisata mahal lainnya. Akan tetapi ini ada alasan-alasan lainnya seperti misalnya jika misalnya mereka camping begitu, itu akan terlihat lebih bonding dengan keluarga. Jadi memang bisa dilihat Tiffany ini sangat ramai sekali. Seperti ini banyak orang yang masih memilih bagaimana tentang alat-alat outdoor, bukan hanya alat outdoor, tapi misalnya celana, kemudian juga pakaian, dan lain sebagainya. Dan untuk menjawab tren ini sudah bersama kami adalah Bapak Dison, Bang Dison, yang sebagai Ketua Panitia di acara Outdoor Fest ini. Bang Dison. Oh ya, Bang, ini kita lihat 2 hari ini ramai sekali begitu ya. Ini Bang Dison, menurut analisa Bang Dison, ini kira-kira kenapa sih banyak orang sekali saat ini yang ingin berwisata ke gunung begitu? ya tren outdoor memang di seluruh dunia sedang meningkat ya. Tren outdoornya meningkat. Ditambah memang anak muda. Kalau kita lihat di sini, yang paling saya rasakan kebahagiaan adalah banyak sekali anak muda generasi Z datang ke sini masuk. Karena memang industrinya juga sedang bertumbuh. Jadi orang datang ke Indofest itu rata-rata mencari produk terbaru, terobosan baru, apa segala macam. Dan memang semua produsen baru ini semua terbentuk karena komunitas biasanya. Jadi komunitas penyuka lari, tapi saya maunya barangnya begini dan Indonesia belum ada, mereka bikin sendiri. Akhirnya dari komunitas kecil, barang itu mereka sebarkan untuk seluruh Indonesia gitu loh. Akhirnya datanglah mereka ke Indofest, pameran apa segala macam sehingga banyak yang lihat. Jadi Indofest ini selain tempat bertumbuh bagi para industrinya dari UMKM dari kecil, dari awal, ini saya ada benar-benar industri dari 2016 dia masuk pertama kali, sekarang udah makin besar gitu. Kemudian juga pengunjung yang datang memang selain mencari produk baru, biasanya Indofest ini diskonnya gede banget mas. Nggak ada di toko, di mana-mana diskon tuh sampai 70%, itu sangat jarang sekali. Gitu. Oke, tapi satu hal yang menarik itu tadi yang disebut Bang Dison ini adalah banyak Gen Z ini yang naik gunung gitu ya sekarang, beralih ke alam gitu ya. Itu kalau Bang Dison melihatnya ini kenapa ya? Maksudnya kan Gen Z misalnya kenapa sih mereka nggak misalnya jalan-jalan di mall aja begitu loh, malah naik gunung gitu sekarang? Pilihannya lebih banyak ke itu. Ya, karena kalau dari penelitian di dunia luar setahu saya, Gen Z itu memang gennya itu penyuka petualangan, penyuka outdoor, penyuka experience, sehingga memang semua bidang sebenarnya mereka. Tetapi outdoor ini mereka memang ininya kali ya, memang sudah gennya, mereka menyukai alam. Dan memang ditambah lagi generasi sekarang adalah orang yang sangat digital, konten sangat penting. Sehingga ada istilah orang FOMO, ada istilah orang nggak mau ketinggalan atau apa seperti apapun juga. Tetapi memang gen sekarang itu mau mencoba sesuatu hal yang baru.
sehingga memang sangat tegak lurus sekali dengan kegiatan outdoor seperti ini. Mereka menerima tantangan, mencoba hal yang baru, dan kita lihat juga banyak ya bisnis-bisnis baru sekarang diinisiasi sama Genset juga. Jadi di bisnisnya mereka masuk, di penggiatnya betulnya mereka masuk. Memang Gen inilah yang membangun dunia outdoor ini semakin bertumbuh. Jadi Indonesia ini suatu anugerah yang besar sekali, mempunyai Genset yang sebegitu banyak. Inilah dia sekarang pondasinya outdoor di Indonesia ke depan. Walaupun awalnya FOMO cuma buat update status, itu nggak apa-apa sih ya sebenarnya ya, karena kan membantu perkembangan dunia outdoor, pasar outdoor, dan juga mungkin memasarkan Indonesia juga, alam Indonesia, begitu ya mungkin ya? Oh iya, benar. Semua orang naik gunung alasannya masing-masing terserah. Mau FOMO, mau yang memang mencintai alam, mau yang memang mau healing, ada yang istilahnya lagi staycation. Mereka mungkin istilah masing-masing gitu. Tetapi di balik semua alasan mereka mendaki gunung itu adalah sesuatu hal yang paling penting, dasar semuanya adalah persiapan gitu. Agar mereka tidak melukai diri sendiri atau temannya atau hal yang lain gitu kan. Mereka butuh persiapan yang matang, butuh perencanaan, butuh peralatan dan semuanya itu. Dan Genset itu mereka ya kegiatan ini menjadi ajang mereka belajar lebih baik lagi, karena hari ini mereka kedinginan, tidak akan mungkin mereka mau lagi besok kedinginan gitu loh. Jadi di balik alasan-alasan itu akhirnya hanya satu pengalaman yang mereka dapat di alam itu. Nah, dan itu nanti yang akan menyatukan semua orang dari coba-coba ya, mau dimanapun juga mau coba-coba, akhirnya akan menjadi dari amatir akan menjadi profesional dengan sendirinya, pengalaman sendiri. Memang beda. Zaman dulu kita itu belajar dari buku dulu. Kita tuh ke alam tuh dulu kita nggak berani katanya. Ya. Kita ngelihat dari buku, belajar dari teman, masuk pecinta alam segala macam. Kita menyatakan diri kita siap, baru kita masuk. Kalau anak sekarang masuk aja dulu lah, hajar apa kejadiannya nanti gua ini perbaiki, ya itu udah tren. Sudah susah. Kita tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi saya yakin mereka akan dengan sendirinya belajar memperbaiki diri, apa yang mereka rasakan hari ini ke depan supaya lebih baik lagi. Dan seperti inilah sekarang akhirnya mereka mencari produk mana yang bagi mereka yang tepat, yang baik, karena memang setiap orang jati dirinya beda-beda. Sekarang ini Genset itu kita tidak bisa disamakan, ini loh yang paling bagus barangnya, enggak. Gue maunya ringan, gue maunya bagus, gue nggak apa-apa, yang penting gue tebel, berat, nggak jadi masalah. Jadi mereka tuh wah udah deh, Genset ini keren sih saya bilang sih. Dan yang terpenting adalah ketika kita berwisata ke alam, yang dijaga adalah etikanya. Tidak buang sampah sembarangan, take nothing but picture, seperti itu ya? Nah itu dia paling penting. Akhirnya kita kemarin bersama dengan Kementerian Kehutanan, kita berusaha menciptakan namanya Zero Waste. Zero Waste itu artinya benar-benar tidak ada sampah di gunung. Bisa nggak? Bisa, saya yakin bisa. Pelan-pelan aja kita sabar bersama dengan Kementerian Kehutanan, semua pegiat segala macam. Melalui Innovest juga kita memberikan edukasi yang terus-menerus, akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang kita sadari sama-sama, akhirnya suatu saat gunung mudah-mudahan akan bersih. Oke, baik. Terima kasih Bang Dison. Semoga ini semakin ramai dan industrinya semakin berkembang. Sama-sama. Terima kasih Bang Dison. Ya baik Trifani. Dan memang kalau menurut data yang kami peroleh begitu ya, memang untuk pasar peralatan hiking, camping dan lainnya di Indonesia ini pertumbuhannya mencapai 12% per tahun. Dan di tahun 2025 ini pasarnya itu bernilai sekitar 78 juta dolar. Nah ini membuktikan bahwa memang untuk pasaran ekowisata, rafting, camping, glamping dan lain sebagainya ini semakin bertumbuh giat, semakin bertumbuh di Indonesia, dan ini memang harus menjadi perhatian juga dari pemerintah agar pasar ini bisa dikembangkan dengan baik. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Jakarta Convention Center, dan jika Tiffany nanti mau belanja peralatan hiking untuk liburan nanti, bolehlah ke sini Tiffany. Boleh. Ini sekalian juga referensi juga ya, karena masih akan ada libur pertengahan tahun anak sekolah ya. Jadi bisa referensi untuk orang tua, mungkin bisa seperti Iwan jalan-jalan ke sana. Selamat siang Iwan Hermawan, selamat kembali bertugas.